Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Abascam sekalian. Kembali lagi bersama Yomil. Dan kali ini kembali di episode ngobrol bareng perawat. Oke, sahabat Abascam sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah seorang materi narasumber yang luar biasa. Ini merupakan junior saya waktu duduk di masa perkuliahan dulu. Namun sekarang track recordnya sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini dia udah Matt Saputra. Halo. Halo. Gaya STM. Oke, udah Matt Saputra yang merupakan salah seorang apa istilahnya? Lulusan perawat yang berkecimpung di dunia volunteering. Ya, volunteering. Dan kemudian yang terakhir itu kemarin ikut di Pencerah Nusantara batch berapa, Ep? Angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Angkatan ke-6 penempatan di Sulawesi Tengah ya, Bea? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Yang kemarin yang waktu di Palu masih kan, Ep, ya? Di Palu. Waktu tsunami di Palu, beliau salah seorang yang selamat dari bencana itu. Yang dalam masa tugasnya alhamdulillah selamat dalam musibah itu. Nah, sahabat Abascam sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi dengan narasumber kita. Ya, nanti Yomil akan nanya-nanya terkait dengan pengalamannya. Dan seperti biasa sahabat Abascam sekalian, jika ada tokoh-tokoh atau topik-topik pembicaraan yang ingin sahabat Abascam request, silahkan ketik di kolom komentar kita. Pertanyaan pertama, kok bisa gabung di kegiatan Pencerah Nusantara, Ep? Jadi kan sepanjang sejarah lulusan UNAN, itu kan mungkin baru EF yang masuk atau berkecimpung di dunia Pencerah Nusantara. Kok bisa, Ep, bisa gabung? Mungkin bisa cerita sedikit, Ep? Oke, teman-teman sekalian, mungkin saya alumni Universitas Andalas, perawat juga. Mungkin menjawab tadi pertanyaan dari Bang Yomil, kenapa bisa ikut dari Pencerah Nusantara. Awalnya ceritanya setelah selesai studi di UNAN, setelah ambil sarjana keperawatan dan profesi nurse, itu kan jangka waktu ujian STR, UKOM dan lain segala macam itu kan panjang, bisa sampai 6 bulan baru dapat STR gitu. Nah, selama 6 bulan saya memang memutuskan tidak ngambil apapun pekerjaan kecuali dapat STR pertama dulu, karena bagi saya STR itu adalah jaminan seorang perawat untuk dikatakan sebagai perawat profesional gitu. Nah, jadi selama jangka waktu kurang lebih 6 bulan lebih lah, saya nunggu STR, kemudian keluar dapat STR, kemudian ada beberapa teman atau senior dari kampus-kampus lain ikut Pencerah Nusantara. Saya lihat deskripsi kegiatannya seperti apa, volunteernya seperti apa, akhirnya tertarik untuk ikut kegiatan tersebut dan mengikuti seleksinya sampai akhir. Oke, nah ada beberapa kira-kira yang membuat EF tertarik itu, kan ada serangkaian jenis program yang diadakan oleh Pencerah Nusantara. Nah, hal yang paling menarik hati EF sehingga memutuskan, oh saya akan ikut program ini, itu apa? Kalau boleh bilang, Pencerah Nusantara itu adalah sebuah program, di mata saya adalah program yang unik dan luar biasa. Kenapa? Karena mungkin satu-satunya mungkin program di Indonesia atau kegiatan di Indonesia itu fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui tenaga-tenaga profesional muda kesehatan. Jadi tenaga profesional muda kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan dan lain-lain, itu direkrut, kemudian diseleksi, dilatih dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang ada di sana gitu. Jadi menurut saya jarang sekali tenaga kesehatan, terutama perawat mungkin ya, yang mau istilahnya jauh-jauh kerja di daerah-daerah pelosok, melakukan pengabdian di sana selama 1 tahun penuh. Dan menurut saya itu adalah salah satu hal ketertarikan saya. Dan juga mungkin istilahnya saya juga kalau dari dulu setelah tamat kuliah
saya ingin keliling Indonesia. Saya ingin keliling Indonesia, melihat Indonesia itu gitu. Jadi ketika ditanya apa motivasi saya ikut Pencerahan Nusantara dan kegiatan sejenisnya adalah sebetulnya keresahan saya sebagai anak muda gitu. Keresahan saya sebagai anak muda, keresahan saya dan tanggung jawab saya sebagai tenaga kesehatan gitu. Jadi dua, keresahan sebagai anak muda dan tenaga kesehatan. Oke, jadi ingin menjawab keresahan tersebut ya, Ep ya. Nah, terkait dengan program Pencerahan Nusantara sendiri, Ep, kan otomatis kan sudah serangkaian beberapa program lah, Ep, yang nantinya tadi Ep bilang ada untuk pemberdayaan masyarakat untuk mengubah status kesehatan lah, kan Ep ya. Mungkin dari kondisi yang masih kurang menjadi lebih baik. Nah, ada tidak Ep prioritas tersendiri dari keunikan dari program Pencerahan Nusantara ini? Ada nggak geraknya di bidang apa gitu ya? Mungkin boleh cerita dulu Bang, mungkin sejarahnya mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu ya. Tidak banyak yang tahu Pencerahan Nusantara. Sampai sekarang itu ada 2 program ya dari Kementerian Kesehatan, ada namanya Pencerahan Nusantara dan Nusantara Sehat. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Nusantara Sehat gitu. Lebih familiar dengan Nusantara Sehat. Sebetulnya kalau dibilang sejarahnya dulu, Pencerahan Nusantara ada, kemudian dilanjutkan dengan Nusantara Sehat, seperti itu. Nah, waktu itu sejarahnya Pencerahan Nusantara dibentuk 7 tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu. Oleh Ibu Menteri Kesehatan. Waktu itu staf ahli khusus Presiden untuk MDGs, beliau bikin Pencerahan Nusantara bersama Ibu Dia Suminarsih namanya. Kemudian selama dari 7 tahun sampai sekarang Pencerahan Nusantara ada sampai angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Nah, tadi pertanyaannya fokus dari program ini ya. Fokusnya. Yang pertama, konseptual dari Pencerahan Nusantara adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi Pencerahan Nusantara merekrut tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil dalam bentuk team base. Iya. Nah, selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu ngapain aja gitu? Selama 1 tahun itu kami ditempatkan di daerah terpencil, artinya wilayah kerja puskesmas. Artinya wilayah kerja puskesmas itu kan kecamatan. Nah, kebetulan saya ditempatkan di daerah Sulawesi Barat, 1 tim. Ada dokter, perawat bidan, dan kesmas, dan saya. Jadi ada 4 orang di sana. Selama 1 tahun penuh itu kami sifatnya melakukan penguatan fasilitas kesehatan primer. Dalam hal ini adalah puskesmas dan jaring dan jejaringnya. Nah, kami datang ke sana tidak hanya sebagai saya sebagai perawat, tetapi saya sebagai tenaga kesehatan gitu. Kami secara tim melakukan intervensi dari semua lini kesehatan yang ada di sana. Istilahnya kami melakukan pendampingan terhadap puskesmasnya, camat, dinas kesehatan, bahkan sampai dinas kesehatan gitu. Mungkin program-program yang fokus dari programnya adalah seputar kesehatan apapun itu. Kebetulan di tempat saya di Mamuju Utara, Kabupaten Sulawesi Barat, selama 1 tahun itu kami melakukan intervensi dalam beberapa jenis lini. Misalkan dari kesehatan ibu dan anak, kemudian akreditasi puskesmas, manajemen puskesmas, kemudian kesehatan remaja, kemudian kesehatan gizi melalui penguatan posyandu yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, banyak mungkin dalam 1 tahun yang melakukan kegiatan bersama tim yang dibentuk yang fokus namanya memang untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin lebih detail lagi nih ya. Selama mengabdi itu ada tidak pengalaman unik yang terasa hingga sekarang yang lakukan, yang mana itu ibaratnya paling berkesan selama mengabdi 1 tahun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Kalau berkesan, saya rasa selama 1 tahun penuh itu berkesan semuanya. Tapi yang paling diingat adalah gini, karena kami ditempatkan di daerah terpencil ya. Status dari puskesmasnya adalah puskesmas sangat terpencil ya. Oke. Jadi bisa dibayangkan puskesmas sangat terpencil itu pasti punya keterbatasan akses ya, akses jalan, listrik, sinyal.
Nah. Emangnya gimana, Ep? Sebelum lanjut, Ep, akses jalan ke sana gimana, Ep? Bayangannya, Ep? Kalau Iya, kalau dari Jakarta, kalau dari Jakarta kita harus naik pesawat dulu ke Palu, sekitar 2 jam. Dari Palu itu ke puskesmasnya itu 2 jam darat, itu lancar. Kalau ke puskesmasnya lancar, tapi wilayah kerjanya itu bisa dibilang 70% itu tidak punya aspal. Jadi masih banyak daerah, desa, dan dusun di sana tidak punya aspal, artinya jalannya masih kerikil, tanah. Terus masih banyak sungai, dan sungai itu tidak ada jembatan di sana. Dan bisa dibayangkan ketika tidak ada jembatan, ketika kita mau ke desa atau dusun yang terjauh, kita harus seberangi sungai dulu. Bisa pakai motor ataupun pakai mobil. Itu syukur-syukur nggak hujan, nggak banjir. Kalau misalkan banjir atau hujan itu nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya? Oh, berarti sungainya nggak berair semua berarti ya? Jadi satu kondisi emang bisa untuk dilewati. Kalau tidak hujan, misalkan dalam 1 minggu itu tidak hujan, masih aman, misalkan masih aman untuk dilalui. Tapi kalau misalkan hujan semalaman itu airnya udah naik dan tidak bisa nyebrang gitu. Dan di sana masih banyak daerah-daerah dusun di sana yang tidak punya listrik, sinyal pun tidak ada, dan istilahnya masih jauh dari kata peradaban lah. Oke. Mungkin lebih lanjut tadi, Ep. Kembali lagi pengalaman Ep yang paling terunik tadi, Ep. Nah, itu kira-kira apa, Ep? Yang terunik? Ya, terunik yang ibaratnya paling berkesan lah. Paling berkesan ada dua. Sebetulnya semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan itu ada 2. Yang pertama, ketika misalnya biasanya kami selalu ada kegiatan itu ke dusun yang paling jauh. Paling jauh di sana. Bisa jadi sampai 2 jam ke sana naik motor, trek-trekan, misalkan tahu ya, trek-trekan pakai motor, naik turun gunung, tidak ada pengaman sama sekali, dan itu dan melintasi sungai gitu. Yang unik di situ adalah saya belum pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya gitu. Jadi kita ke sana itu istilahnya ke dusun yang paling jauh, seperti istilahnya orang yang mau melihat negeri yang baru gitu, negeri yang baru. Jadi masih banyak orang-orang di sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu kebetulan kemarin kami waktu di penempatan tragedi Palu ya, tsunami gempa Donggala 28 September, bulan-bulan itu. Kami posisi puskesmas kami dengan Donggala itu hanya kurang lebih 30 menit perjalanan darat. Nah, memang tidak secara langsung berdampak karena bukan pusat gempanya, tapi merupakan tetangganya Kabupaten Donggala. Nah, pada saat itu memang puskesmas kami, kalau teman-teman boleh tahu, itu letaknya 600 meter dari bibir pantai. 600 meter. Dan pada saat kejadian itu jam 6 sore, waktu itu hampir mau maghrib, itu kami semua di puskesmas, dan itu dalam kondisi yang crowded menurut saya. Saya dan teman-teman puskesmas masih kerja lembur waktu itu di puskesmas. Waktu itu kemudian terjadilah gempa. Waktu itu saya sempat akses internet beberapa detik. Syukurnya gitu, dapat akses internet beberapa detik untuk ngecek status gempa. Nah, ternyata statusnya adalah tsunami, berpotensi tsunami. Dan waktu itu memang yang saya rasakan gempanya cukup besar. Saya orang Sumatera Barat, rasanya sudah sering merasakan gempa, tapi belum pernah sebesar itu gitu. Saking besarnya menurut saya gitu. Jadi saking paniknya saya dan teman-teman, karena letaknya di bibir pantai pun, akhirnya kami memutuskan untuk mengungsi ke daerah yang paling aman, yang paling dekat waktu itu gitu. Jadi kami sempat di tenda, kami naik ke atas gunung-gunung yang belum pernah disentuh mungkin ya, ke gunung-gunung, terus sampai 2 hari ya kalau nggak salah, 2 hari mendirikan tenda bersama pengungsi-pengungsi lain. Gitu. Sebuah pengalaman yang luar biasa ya, karena waktu itu sempat abang kontak F, aman F, tidak dibalas. Tidak dibalas. Sehari dibalas.
Karena waktu itu memang tidak ada sinyal, tidak ada ya? sinyal sama sekali. Oke, aman Sampai 1 hari sampai 1 minggu kalau nggak salah. 5 hari sampai 1 minggu itu memang tidak ada sinyal. Sinyal baru dapat kalau kita bergerak 1 jam dari puskesmas, artinya ke kabupaten. Dan itu baru dapat, baru dapat sinyal. Sedangkan listrik seminggu itu tidak ada sama sekali. Tapi selama waktu itu kena ke puskesmas? Syukur alhamdulillahnya nggak kena, karena dilihat dari geografis ya, memang tidak bukan merupakan garis pantai yang lurus dengan Donggala, tapi istilahnya seperti semenanjung ya, seperti semenanjung. Jadi misalkan semenanjungnya sebelah kanan, kita di sebelah kirinya gitu. Jadi tidak dalam satu garis pantai yang sama. Syukurnya gitu. Syukurnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti pengalaman yang sangat luar biasa selama bertugas di sana. Nah, waktu itu juga sempat tuh Abang Cedeb di Instagram kan, Aman App. Berarti 1 jam perjalanan ya untuk menjawab pesan dari beberapa orang yang mungkin menanyakan kondisi app itu ya. Karena ingatnya, kamu masih ingat app? Waktu penempatan itu app 2 hari entah beberapa hari sebelum, app sempat posting foto di Kabupaten Donggala atau di Laut Donggala. Sinewak waktu itu keinget, app pengabdian di sana, dan ketika terjadi bencana itu memang langsung tuh waktu itu, dan alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah, syukur. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, terkait dengan pengalaman AF di Pencerahan Nusantara. Kan tadinya otomatis ketika daerah itu dipilih, selain sangat terpencil, otomatis ada indikator kesehatan yang mungkin terganggu kan ya, yang di daerah penempatan EF. Nah, itu kondisinya sebelum EF dan sesudah EF melakukan pengabdian. Kira-kira bisa diceritakan sedikit EF, perubahannya seperti apa? Oke, ya teman-teman, saya kan di ini penempatannya di Kabupaten Mamuju Utara, dan di Pencerahan Nusantara itu satu penempatan, satu puskesmas itu diintervensi selama 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan itu dengan tim yang berbeda-beda. Nah, kebetulan saya di tahun yang ketiga, jadi masing-masing tahun itu punya intervensi dan pendekatan yang berbeda-beda. Misalkan di tahun pertama itu mereka lebih banyak melakukan mapping, pendataan, pengkajian sedalam-dalamnya terhadap kondisi kesehatan yang ada di sana. Terus merancang program apa yang cocok di daerah tersebut. Tahun kedua baru melakukan intervensi, dilanjutkan ke tahun ketiga. Tahun ketiga di tahun saya, selain melakukan intervensi dari 3 tahun yang lalu, lanjutan dari 3 tahun yang lalu, juga memastikan bahwa program yang kami lakukan dan kami intervensi selama 3 tahun tersebut bisa terus berjalan. Jadi ketika kami tidak lagi ada di sana, melakukan pendampingan yang ada di sana, teman-teman yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut sudah bisa secara mandiri. Secara mandiri. Nah, tadi pertanyaannya adalah kondisi awal dan sebelum bagaimana? Kebetulan Pencerahan Nusantara tersebut dia memang tidak mengintervensi sebanyak Nusantara Sehat untuk wilayah, untuk satu batch saja itu hanya 8 daerah di Indonesia. 8 daerah, ya? Dan itu memang daerah-daerah, istilahnya kami bilang daerah-daerah terpilih. Tidak hanya secara akses layanan buruk, artinya akses layanan yang kurang, baik itu dari segi penempatan posisi sebagai puskesmas terpencil, sangat terpencil, dan yang lain segala macam, dan tapi juga puskesmas atau wilayah yang bermasalah kesehatan. Nah, fokus utama kami di 3 tahun terakhir itu adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, kebetulan di daerah saya di Mamuju Utara tersebut, memang satu kabupaten tersebut atau khususnya satu kecamatan tersebut, derajat indikator kesehatan masyarakat, terutama bidang ibu dan anak, itu sangat bermasalah. Misalkan bisa dilihat dari AKI dan AKB-nya masih tinggi. Terus masyarakat di sana istilahnya lebih memilih bersalin ke dukun ketimbang bidan desa atau tenaga kesehatan. Kemudian
angka kematian ibu yang setiap tahun itu belasan bahkan puluhan orang, kemudian angka kematian bayi dan balita, itu salah satu fokus dari sasarannya. Karena satu lagi di daerah tersebut, di daerah kami memang daerah yang punya suku pedalaman. Jadi teman-teman di suku pedalaman tersebut masih istilahnya masih belum mengenal, artinya belum mengenal akses informasi yang lebih baik daripada kita, belum mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada kita. Jadi memang itu salah satu fokus dari kami untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dan setelah App mengabdi selama 1 tahun, apakah ada perubahan spesifik, App? Yap, ya. Kami memang untuk melihat perubahan tersebut, kami punya tools pengkajian yang menurut saya banyak sekali, dan itu terinci sekali di semua program. Tadi di program kesehatan ibu dan anak memang simpelnya kami lihat dari indikator kesehatan ibu dan anak. Misalkan AKI dan AKB. Terakhir waktu saya sebelum purna tugas, sebelum pulang dari sana, itu alhamdulillah AKI dan AKB-nya sampai 0 di tahun sebelumnya. Sampai 1 tahun penuh itu alhamdulillah sampai 0, dan kemudian kemitraan bidan dan dukun itu sampai 80%. Oke. Dari 20-an 30%. 30% ya. Oke. Sahabat Upscape sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah berbincang banyak mengenai App terkait dengan pengalamannya mengabdi sebagai pencerah Nusantara di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, semoga sahabat Upscape sekalian bisa mendapat banyak referensi, banyak wawasan dari hasil diskusi kita, dan semoga App semakin lebih sukses ke depannya, semakin lebih sukses karirnya, dan bisa mengabdi secara luas untuk Indonesia, dan bisa keliling-keliling Indonesia sebagaimana yang App harapkan tadi. Oke, sahabat Upscape sekalian, demikian kira-kira hasil diskusi Yaumil dengan Matt Saputra, salah seorang lulusan keperawatan Universitas Andalas yang berkarir itu out of the box ya, bukan out of the box, berkarir di luar jalur linear lah aturannya, jadi seorang perawat yang di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, tapi dia lebih memilih jalur volunteering, jalur pengabdian masyarakat untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik. Dan sahabat Upscape sekalian, nantikan terus ngoper episode berikutnya, di mana kita akan mengunjungi beberapa tokoh-tokoh keperawatan unik lainnya yang berpengaruh dan berimpact untuk Indonesia. Terima kasih banyak App atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.